Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Dani Wijaya dengan NPM 98824051201111008. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi dari entrepreneurship dari pertemuan setelah UTS sampai sebelum UAS. Nah, materi yang pertama itu ada persona. Pengertian dari persona adalah sebuah representasi user yang didasarkan dari hasil user riset yang berisi kebutuhan, keinginan, dan tujuan seorang user. Nah, persona sendiri itu dibagi menjadi 3 jenis. Apa aja? Nah, yang pertama itu ada marketing persona. Nah, marketing persona itu berfokus untuk mengetahui motivasi user untuk membeli sebuah benda, preferensi user saat akan melakukan pembelian, dan juga sikap terhadap pesan marketing atau media marketing. Persona ini tuh menjelaskan perilaku customer atau pelanggan tanpa mencari tahu penyebab perilaku yang ada. Marketing persona digunakan untuk menentukan customer seperti apa yang ditargetkan ditargetkan dalam penjualan atau pemasaran sebuah produk. Nah, yang kedua itu ada proto persona. Nah, proto persona itu adalah sebuah model dari persona yang sesungguhnya. Persona ini itu biasanya digunakan jika tidak terdapat waktu atau biaya yang cukup untuk melakukan user research. Proto persona dibuat oleh tim peneliti dengan melakukan perkiraan user dan kebutuhan user. Namun hasil dari persona ini tentunya perlu divalidasi kembali dengan penelitian yang sudah ada atau yang akan dibuat nanti gitu. Yang ketiga itu ada desain persona. Nah, yang desain persona itu fokus sama tujuan user, perilaku atau keadaan sekarang, dan pain points atau kesulitan yang dihadapi oleh user. Isinya dari persona ini tuh ini didapatkan dengan melakukan riset langsung ke lapangan dan berhadapan langsung dengan orang yang termasuk user target. Desain persona digunakan untuk menentukan desain dari produk atau jasa yang akan dikembangkan agar sesuai dengan kebutuhan user dan memastikan user terlibat langsung dengan proses pengembangan produk atau jasa. Mengapa user persona itu penting? Yang pertama itu memahami user. Nah, dengan menggambarkan pengguna secara nyata, seorang desainer produk bisa lebih mudah memahami mereka. Apa ekspektasi mereka? Apa yang mereka butuhkan? Apa yang bisa menjadi solusi dari masalah yang mereka hadapi? Semua itu bisa semakin jelas lewat penciptaan tokoh fiksi tadi. Dengan menggunakan produk sesuai dengan keinginan pengguna, user experience yang baik pun bisa lebih mudah kita ciptakan. Yang kedua itu memberikan informasi sebelum memutuskan. Siapa yang menentukan fitur apa yang harus dibuat lebih dulu? Atau apakah pemimpin perusahaan? Apakah desain produk? Jika produk ingin dibuat untuk user, mengapa bukan mereka sendiri yang menentukan? Nah, jika produk memang harus dibuat berdasarkan pengguna dari mana perusahaan benar-benar tahu apa yang mereka butuhkan, user persona adalah jawabannya. Yang ketiga itu ada menggambarkan hasil riset. Sejatinya pihak yang menentukan gambaran seorang user bukan hanya desainer produk, melainkan juga pihak lainnya, misalnya pemimpin perusahaan, pekerja marketing, dan lain-lain. Mereka tentu punya latar belakang yang berbeda-beda. Nah, hasil riset pengguna bidang desain mungkin hanya bisa dipahami oleh desainer. Jika hasil riset itu digambarkan melalui persona pengguna, semua pihak di perusahaan bisa lebih mudah memahaminya. Lalu yang keempat itu ada integrasi dengan departemen lainnya. Kita telah memahami bahwa user persona tidak hanya berisi profil dan ekspektasi seorang,
tetapi juga informasi soal latar belakang pengguna. Nah, dengan informasi yang lengkap, user persona adalah hal yang bisa dimanfaatkan oleh banyak pihak di perusahaan. Misalnya, departemen marketing ingin mengetahui posisi produk jika bisa di pasar. Mereka bisa mengintip user persona. Dalam membuat user persona, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan. Di antaranya adalah yang pertama itu dibuat berdasarkan hasil riset pengguna. Yang kedua, riset dilakukan pada kelompok yang spesifik, penting, relevan, dan umum alias universal. Yang ketiga, pengguna dibagi menjadi 3-5 kelompok, lantas dibuat personanya masing-masing. Yang keempat tuh, jika perlu dan bisa, gabung beberapa persona itu menjadi satu. Yang terakhir itu urutkan persona mana yang menjadi prioritas kita. Kita tidak mungkin membuat produk yang bisa menjawab semua kebutuhan orang. Untuk itu kita harus menentukan prioritas yang paling utama. Nah, selanjutnya itu ada elemen dari user persona. Pertama itu ada profil area, berisi data pribadi dari user seperti tempat tinggal, umur, atau pekerjaan. Yang kedua itu ada personality element. Nah, bagaimana gambaran dari kepribadian user. Yang ketiga itu ada expertise. Expertise ini menggambarkan tingkat kemampuan user dalam menggunakan hal-hal yang berhubungan dengan produk yang akan dikembangkan. Seperti jika akan mengembangkan sebuah aplikasi mobile, maka kemampuan yang perlu diketahui dari user adalah kemampuan menggunakan mobile phone atau internet. Yang keempat itu must does atau must never. Nah, dalam bagian must does, peneliti perlu mengetahui apa yang diinginkan dan diharapkan dari jenis produk yang akan kita kembangkan. Nah, sedangkan must never perlu diketahui hal-hal apa saja yang dianggap mengganggu dan menyulitkan bagi user dari jenis produk yang akan kita kembangkan. Yang berikutnya, yang kelima, reference atau influence. Itu merupakan hal-hal yang menghubungkan atau menjadi alasan bagi user untuk menggunakan jenis produk yang akan kita kembangkan. Yang keenam itu ada device dan platform. Itu menjelaskan perangkat dan platform yang familiar digunakan oleh user. Ketujuh itu use product or service. Artinya apa saja yang sering digunakan oleh user dalam platform atau device yang akan menjadi wadah dari produk yang akan kita kembangkan. Kedelapan itu ada archetype, yaitu rangkuman singkat mengenai hubungan antara produk yang akan kita kembangkan dan kepribadian dari user itu. 9 itu ada key quotes. Nah, ini itu adalah pendapat utama yang menghubungkan user dengan produk yang akan kita kembangkan. 10 itu ada experience goals. Nah, ini itu adalah gambaran tujuan yang ingin kita capai dengan produk yang akan digunakan, tapi dalam kata-kata singkat saja. Yang terakhir itu ada brand relationship. Ini itu adalah hubungan antara user dengan produk-produk yang telah ada di pasaran. Lalu materi selanjutnya itu ada decision making unit atau DMU. Ini itu adalah suatu proses memilih antara berbagai macam cara untuk melaksanakan pekerjaan. Semakin berpengalaman dalam mengambil keputusan, semakin besar juga kepercayaan diri kita. Kepercayaan diri yang akan semakin berorientasi pula pada suatu tindakan kita. Nah, jika seorang wirausaha mampu mengambil suatu keputusan dalam batas-batas waktu yang masuk akal, mungkin ia mampu mengambil suatu keputusan yang menguntungkan, sehingga sewaktu-waktu muncul peluang-peluang bisnis lain. Di sini seorang wirausaha harus cepat mengambil suatu keputusan agar dapat menggunakan kesempatan sebaik-baiknya.
Wirausaha yang ingin maju dalam bisnisnya harus dapat memutar akal dengan mengandalkan intuisi. Ide-ide yang penuh kreatif dan inovatif, mereka juga harus memandang persoalan dalam konteks yang lebih luas. Sambil mengingat bahwa keputusan-keputusan utama akan mempunyai akibat-akibat jangka panjang atas operasi bisnisnya. Seorang wirausaha diharapkan lebih aktif dalam dan lebih kreatif, karena ia harus membuat keputusan atau decision making tanpa bantuan dari data kuantitatif atau dukungan staff yang berpengalaman. Keberhasilan seorang wirausaha di dalam bisnis tergantung pada kemampuan membuat keputusan yang meningkatkan keuntungan bisnisnya pada masa yang akan datang. Kemampuan membuat keputusan dapat diperoleh dari pengalamannya selama bertahun-tahun. Tetapi dalam prakteknya pasti ada saja kesalahan-kesalahan yang harus cepat disadari dan diambil tindakan pembetulannya. Dalam perubahan besar, biasanya pembuatan dan pengambilan keputusan ini didasarkan atas dasar data-data dan dokumentasi perusahaan yang terdapat dalam survei, laporan usaha, dan sebagainya. Informasi ini biasanya telah dihimpun dengan cara yang sudah ditentukan, sesuai dengan teknik-teknik pemecahan masalah. Seorang wirausaha harus memulai menerapkan keputusan. Semua keraguan-keraguan dan ketidakpastian harus kita buang jauh-jauh. Jika Anda dihadapkan pada alternatif harus memilih, maka buatlah pertimbangan-pertimbangan yang matang. Kumpulkan berbagai informasi, dan kita juga boleh meminta pendapat orang lain. Setelah itu, ambil keputusan dan jangan ragu-ragu. Dengan berbagai alternatif yang ada dalam pikiran, para wirausaha akan dapat mengambil keputusan yang terbaik. Banyak faktor yang dapat mengaruhi pengambilan keputusan, di antaranya motivasi, persepsi, dan proses belajar. Dalam proses pembuatan keputusan, kenyataannya ada wirausaha yang mampu mengambil keputusan berdasarkan pengalaman, dan ada pula wirausaha yang berlaku membuat keputusan secara otomatis. Jika keputusan diambil berdasarkan pada pengalaman masa lalu, hendaknya tergantung juga pada tempat, waktu, pendidikan wirausaha, dan sebagainya. Seorang wirausaha yang kreatif adalah yang pandai membuat keputusan-keputusan tepat dalam bisnisnya. Seorang wirausaha suksesnya tergantung pada kemampuan mengambil keputusan yang meningkatkan kemampuan meningkatkan laba bisnis pada masa yang datang. Seorang wirausaha yang ingin maju sangat tergantung pada ekspektasi masa depan dan keberlanjutan bisnisnya. Adapun pedoman untuk membuat keputusan, kuncinya adalah sebagai berikut nih. Pertama, terlebih dahulu kita harus temuin dulu fakta-fakta dari persoalan yang sudah kita kenal. Yang kedua itu kita identifikasi bidang mana nih dari persoalan kita. Bidang mana ya dari persoalan yang tidak berdasarkan fakta-fakta. Di bidang yang dikenal inilah seorang wirausaha dapat menggunakan logika, penalaran, dan intuisinya untuk membuat keputusan. Yang ketiga itu keberanian dan antusiasme sangat diperlukan dalam menerapkan sebuah keputusan. Yang berikutnya itu bersedia untuk melakukan tindakan agresif dalam menetapkan sebuah keputusan. Lalu berikutnya lagi kita harus mengambil resiko yang sedang-sedang saja jika terdapat ketidakpastian yang besar. Yang berikutnya dalam keadaan tertentu mungkin lebih baik untuk meneruskan sesuatu yang telah berhasil pada masalah yang lampau. Berikutnya, jauhlah keputusan-keputusan yang akan mengubah secara drastis susunan organisasi yang sekarang. Yang terakhir, keputusan tertentu perlu uji coba terlebih dahulu. Proses manajemen bisnis seorang wirausaha akan meliputi pengembangan ide dan strategi, pengelolaan orang,
serta pengelolaan sistem untuk menjamin pertumbuhan usaha atau bisnis. Sukses usaha atau bisnis tergantung pada pemanfaatan sumber daya uang, pelanggan, harta fisik, sumber daya manusia, dan waktu yang dipergunakan. Selanjutnya, kepribadian dan sikap seorang wirausaha dalam melaksanakan keputusan dapat mempengaruhi hasil akhirnya. Sekali sebuah keputusan telah diambil, hendaknya jangan ragu-ragu untuk menerapkannya. Para karyawan perusahaan akan menghormati seorang wirausaha jika dia menerapkan orientasi kepada tindakan dari mereka akan membela keputusan yang diambil. Seorang wirausaha di dalam kegiatan bisnisnya harus mengetahui bagaimana informasi keuangan dan non-keuangan dilaporkan kepada membuat keputusan. Seorang wirausaha akan mempunyai pengendalian atas adanya keputusan orang lain jika ia percaya pada prinsip bahwa kebanyakan keputusan dapat diubah. Jika yang terkena pengaruh keputusan itu para karyawan, maka seorang wirausaha haruslah arif bijaksana dalam memberitahukan bahwa keputusan itu dapat diubah sekiranya hasil bisnisnya tidak dicapai. Dalam membuat keputusan dan melaksanakannya, seorang wirausaha harus dapat memonitor secara efektif dan efisien mengenai penerapan sebuah keputusan, akan mengungkapkan kelemahan-kelemahan di dalam bisnisnya. Berikut ini adalah faktor-faktor pertimbangan yang harus diperhatikan dalam membuat keputusan. Pertama itu faktor membuat keputusan. Membuat keputusan di dalam usaha atau bisnis adalah pekerjaan yang tidak mudah. Di dalam membuat keputusan, seorang berusaha dapat mengenai keputusan yang diambilnya. Ini pertama itu ada faktor orang. Dalam membuat keputusan, perlu diperhatikan dan dipertimbangkan orang-orang yang akan merasakan masalah sebagai akibat dari adanya keputusan tersebut. Kedua, faktor fisiologis. Dalam membuat keputusan, seorang wirausaha perlu memperhatikan dan mempertimbangkan faktor psikologis, baik yang terasa maupun yang tidak terasa, seperti emosional, pikiran, perasaan, kekecewaan, maupun pengaruh kejiwaan lainnya. Ketiga itu ada faktor fisik. Membuat keputusan merupakan pekerjaan mental. Maka dari itu, di dalam membuat keputusan baru ditransferkan ke arah tindakan fisik. Keempat itu ada faktor kesasaran. Di dalam membuat keputusan, seorang wirausaha harus memperhatikan dan mendorong arah usaha atau bisnis dalam rangka mencapai sasaran yang sudah ditetapkan. Kelima itu faktor waktu. Di dalam membuat keputusan, waktu yang efektif dan efisien harus cukup untuk menganalisis serta data permasalahannya. Dan terakhir itu faktor pelaksanaan. Nah, faktor pelaksanaan itu merupakan follow up dari setiap perusahaan yang diambil. Selanjutnya perlu diingat pula bahwa sebuah keputusan akan menimbulkan suatu rangkaian tindakan di dalam membuat keputusan. Pembuatan keputusan dalam kehidupan bisnis tidaklah begitu mudah. Setiap alternatif di dalam faktor pembuatan keputusan yang ditunjukkan agar semua pihak merasa puas. Sudah tentu ada kelebihan dan kekurangannya. Namun seorang wirausaha yang berpengalaman harus mempunyai keberanian dalam membuat dan mengambil suatu keputusan yang tepat, cermat, dan cepat. Nah, ini pertimbangan dalam membuat keputusan usaha. Pertimbangannya dalam membuat keputusan itu ada beberapa hal. Yang pertama itu keputusan yang diambil. Keputusan yang akan diambil harus dipertimbangkan masa-masa secara objektif. Hal yang perlu dipertimbangkan di dalam sebuah keputusan, antara lain itu manfaatnya,
pelaksanaannya dan orang-orangnya. Yang kedua itu ada tindakan-tindakan. Tindakan dalam mengambil dan membuat keputusan yang tepat dan akurat adalah sebagai berikut. Ada menilai data-data. Nah, dalam menilai data-data, seorang wirausaha harus mengenal betul persoalan atau permasalahan yang hendak diputuskan, seperti mencari sebab pokok persoalan, memilih data-data yang benar, dan memilih data yang tepat. Ini itu ada memilih data-data. Memilih data-data merupakan tindakan penting dalam membuat keputusan. Data terpilih diterapkan ke dalam berbagai alternatif pemecahan masalah yang diharapkan dan dihadapi, seperti mencari sebab pokok persoalan, memikirkan kemungkinan untuk memecahkan persoalan atau mencari jalan keluarnya, memformulasikan faktor-faktor yang berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Lalu itu ada konsekuensi pilihan. Konsekuensi pilihan dalam membuat keputusan adalah usaha untuk menilai tiap-tiap pilihan dan usaha yang meramalkan apa yang terjadi apabila salah satu alternatif yang dilaksanakan. Berikutnya itu ada tindakan pelaksanaan. Tindakan pelaksanaan dalam keputusan adalah usaha untuk memiliki suatu tindakan yang telah ditentukan oleh salah satu pilihan, seperti menerapkan langkah-langkah dalam tindakan, pemikiran langkah-langkah untuk melaksanakan keputusan yang telah diambil, membuat keputusan terakhir, walaupun pengetahuan manajemen terdapat mata pelajaran tentang problem identification, problem solving, and decision making. Namun, keberanian untuk membuat keputusan sangat tergantung pada sifat pribadi wirausaha masing-masing. Seorang wirausaha harus selalu berkata pada dirinya, pasti bisa mengambil keputusan di dalam menentukan bisnisnya. Tuhan akan selalu berserta mereka selama para wirausaha mau berusaha dengan semangat atas kerjaan tinggi. Jika Anda mampu mengambil keputusan dalam batas waktu yang masuk akal, Anda akan dapat mengambil keuntungan sewaktu-waktu timbul peluang bisnis. Semakin berpengalaman dalam mengambil keputusan, semakin besar pula kepercayaan pada dirinya dan semakin berorientasi pada tindakannya. Pengambilan keputusan merupakan salah satu fungsi kunci keberhasilan dalam manajemen bisnis. Pada zaman sekarang, proses pengambilan keputusan yang baik untuk negara maupun untuk niaga atau bisnis banyak dijeliti orang. Apa sebabnya? Sebab mereka beranggapan bahwa proses keputusan itu sangat unik dan erat kaitannya dengan keberhasilan usaha atau bisnis. Suatu keputusan yang benar tumbuh dan berkembang dari adanya pertentangan antara pendapat dan alternatif yang saling bersaing. Dalam proses pembuatan keputusan, keraguan dan ketidaksetujuan sebenarnya masih diperlukan karena ada manfaatnya. Pertama itu merangsang daya imajinasi untuk mendapatkan jawaban yang benar terhadap suatu masalah. Kedua itu memperkaya alternatif untuk menghasilkan keputusan yang lebih mantap. Ketiga dan terakhir itu memungkinkan penerimaan bersama terhadap keputusan yang akan diambil. Keputusan mengenai masalah-masalah yang konkret sebenarnya tidak sulit untuk diambil. Pertimbangan yang diadakan berkisar pada masalah bertindak atau tidak bertindak dengan memperhitungkan untung ruginya. Agar seorang wirausaha mampu membuat keputusan efektif dan efisien, dia harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut. Keterampilan dan kepemimpinan,
keterampilan dalam manajerial, keterampilan dalam bergaul. Di dalam kegiatan usahanya, wirausahawan akan dihadapkan pada berbagai risiko yang akan mempengaruhi kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, wirausahawan dituntut untuk memiliki kemampuan dalam menghadapi risiko dan metode pengambilan risiko. Materi berikutnya itu ada TAM atau Total Addressable Market. Itu merupakan salah satu faktor yang jadi poin krusial dalam dunia entrepreneurship. Profesor Mead Bill Aulet dalam bukunya berjudul Discipline Entrepreneurship menerapkan TAM menjadi satu dari 24 step yang dia rekomendasikan untuk diikuti calon entrepreneur. TAM merupakan peluang revenue yang bisa dicapai jika 100% market share dari produk atau jasa bisa dikuasai. Secara sederhana, TAM terdiri dari setiap orang yang dapat membeli penawaran atau jumlah pendapatan maksimum yang dapat diperoleh bisnis dengan menjual penawaran mereka. TAM adalah angka yang signifikan, itu tidak dibatasi oleh batasan selain penawaran. Ini tidak mempertimbangkan persaingan, batasan bisnis, batasan geografis, atau faktor apapun yang dapat menghentikan bisnis untuk menjangkau dan menjual ke pasar. Misalnya untuk Uber, total pasar yang dapat dialamatkan adalah pasar taksi global. Pembahasan mengenai TAM biasanya selalu diikuti dengan Serviceable Available Market atau SAM dan Serviceable Obtainable Market atau SOM. Nah, mengapa ya menghitung TAM itu penting? Total pasar yang ada membantu bisnis mengidentifikasi sebesar peluangnya dan berapa banyak pendapatan yang dapat dihasilkan dalam penawaran jika 100% pasar tercapai. Ini dapat membantu menentukan potensi pasar yang berkembang, kelayakan konsep bisnis, dan upaya dan pendanaan yang mungkin diperlukan untuk beroperasi di pasar. Nah, bagaimana menghitung TAM? Untuk menghitung TAM, pertama kita harus mengetahui total yang menjadi pasar utama kita. Setelah itu, berapa yang mereka keluarkan untuk membeli produk kita. Nah, selanjutnya ada penelitian eksternal. Ini melibatkan mendapatkan informasi dari data profesional yang telah dikumpulkan. Pendekatan ini mahal tetapi menghemat banyak waktu bisnis. Selanjutnya itu ada pendekatan top down. Nah, pendekatan top down dimulai dari kertas kumpulan makro dan memfilter data untuk menentukan subset pasar yang sempurna. Yaitu mulai dengan jumlah penduduk dan kemudian menerapkan asumsi demografis, geografis, dan ekonomi untuk menghilangkan segmen yang tidak relevan. Misalnya, untuk menemukan TAM aplikasi seluler, akuntansi Android, data total pengguna aplikasi ponsel cerdas akuntansi diambil dan kemudian dihapus untuk menghapus pengguna iOS. Data tersebut kemudian dikalikan dengan biaya rata-rata aplikasi akuntansi untuk sampai ke TAM. Lalu ada pendekatan bottom up. Nah, merupakan kebalikan total dari pendekatan top down. Pendekatan ini berfokus pada membangun TAM untuk membuat subset informasi tersedia. Misalkan perusahaan air mineral yang memiliki 20% pangsa pasar total AS, dia memiliki pendapatan $1 miliar dalam 1 tahun terakhir. Dalam menggunakan informasi ini, 100% pasar perusahaan air mineral di AS mencapai
5 miliar dolar. Lalu ada teori nilai. Pendekatan top-down dan bottom-up merupakan mencoba menemukan total pasar yang dapat dialamatkan dari pasar yang ada. Namun dalam kasus startup yang mengganggu, seperti mobil terbang, dan mengembangkan pasarnya sendiri, pendekatan teori nilai diterapkan. Pendekatan ini menilai seberapa besar pelanggan bersedia membayar untuk penawaran atau meningkatkan produk. Harga ini kemudian dikalikan dengan ukuran pasar dari niche terdekat. Materi berikutnya itu ada desain bisnis model. Yang bisnis model adalah sebuah model yang menjelaskan bagaimana sebuah bisnis dapat menghasilkan keuntungan. Melalui komponen ini, bisnis tidak akan berjalan tanpa arah, sebab mereka sudah mengetahui apa produk yang ia ciptakan serta target pasar yang akan dituju. Bisnis model berbeda dengan bisnis plan. Komponennya lebih fokus pada bagaimana mendapatkan profit atau keuntungan dari bisnis yang sedang dijalankan. Tidaknya itu, adanya model bisnis juga membuat bisnis kamu berbeda dengan bisnis kompetitor. Oleh karena itu, selain menentukan produk yang ingin diciptakan, seseorang juga akan mengetahui value atau apa yang akan diberikan kepada pelanggan. Dan begitu otomatis pelanggan akan menyukai produk atau layanan yang ditawarkan dari sebuah bisnis. Menurut Greenplan, secara sederhana model bisnis dapat digambarkan menjadi 3 bagian. Pertama itu ada jika jenis produk yang dihasilkan dan ketersediaan tenaga kerja dalam membuat produk tersebut. Kedua, strategi pemasaran yang dilakukan, distribusi, pengiriman, hingga proses penjualan. Terakhir, strategi harga yang digunakan serta metode pembayaran dari pelanggan. Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa bisnis model sangat penting dibuat oleh bisnis baru. Bahkan bisnis yang sudah mapan pun membutuhkan komponen ini, sebab pendanaan pasar dan persaingan bisnis akan selalu berubah dari waktu ke waktu. Sejatinya model bisnis hadir dalam berbagai bentuk dan jenis dan fungsi yang berbeda-beda. Namun masing-masing model bisnis umumnya adalah suatu strategi dengan kumpulan komponen serupa. Komponen-komponen ini pun sifatnya cukup penting, sebab kamu tidak akan memiliki cara pasti untuk menghasilkan pendapatan tanpa komponen tersebut. Nah, memangnya apa saja komponen utama yang dimiliki oleh semua bisnis model? Berikut penjelasannya sesuai ujaran Ned Wallet. Value proposition adalah fitur-fitur yang membuat produk terlihat menarik bagi pelanggan. Target market adalah sekelompok konsumen tertentu yang tertarik pada produk. Competitive advantage adalah fitur unik produk atau layanan yang tidak dapat dengan mudah ditiru oleh pesaing. Cost structure adalah daftar pengeluaran tetap serta variabel yang dibutuhkan bisnis untuk beroperasi dan bagaimana hal ini memengaruhi penetapan harga. Ada key metrics, adalah elemen yang digunakan perusahaan untuk mengukur kesuksesan. Ada resource, adalah aset fisik, keuangan, dan intelektual perusahaan. Ada problem and solution, adalah masalah yang dimiliki target pelanggan dan bagaimana perusahaan bermaksud untuk menyelesaikannya. Lalu ada revenue model. Ada kerangka kerja yang mengidentifikasi sumber pendapatan yang layak untuk dikejar. Selanjutnya itu revenue stream. Adalah berbagai cara agar perusahaan dapat menghasilkan pendapatan. Terakhir itu ada profit margin. Adalah jumlah pendapatan yang melebihi biaya bisnis.
Nah, manfaat bisnis model. Yang pertama itu unggul dari kompetitor. Menurut small bisnis, manfaat dari bisnis model adalah dapat membuatmu unggul dari kompetitor. Terlebih apabila model bisnis yang kamu terapkan terkesan unik dan menarik. Contoh sederhananya, kamu menerapkan bisnis online dengan menerapkan metode pembayaran digital. Hal ini tentu akan menjadi poin unggul bagi bisnismu dari kompetitor yang tidak memikirkan hal tersebut. Kedua, itu menarik perhatian investor. Nah, bisnis model yang bagus otomatis akan menarik investor untuk menentukan pendanaan kepada bisnis tersebut. Investor tidak peduli bisnis yang kamu jalani baru atau sudah lama, asalkan membuatnya model bisnis yang mendapatkan profit banyak. Investor tidak akan ragu untuk memberikan dana. Ketiga, manajemen keuangan teratur. Selain bisnis model, sebuah perusahaan tentu dapat membuat anggaran tepat mengenai proses produksi, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, dan lain-lain. Nah, demikian mereka dapat mengetahui keuangan dengan baik sebab kebanyakan bisnis menggunakan uang tanpa dianggarkan sehingga tidak akan bertahan lama. Ini ada macam-macam bisnis model. Pertama itu ada franchise. Model bisnis ini biasanya dikenal dengan sebutan waralaba. Franchise kebanyakan digunakan oleh bisnis restoran, tetapi tidak jarang juga digunakan di industri jasa. Konsep dari model bisnis ini adalah ketika ada seorang ingin memulai bisnis, tidak perlu membuat bisnis sendiri dari awal. Cukup menggunakan modal yang sudah ada dari brand tertentu, kemudian membayar uang kompensasi kerjasama. Salah satu restoran terkenal menggunakan model ini adalah McDonald's. Kedua itu ada marketplace. Marketplace adalah bisnis model yang pertemuan antara penjual dan pembeli secara online dan biasanya menggunakan situs web ataupun aplikasi. Model bisnis ini mendapatkan keuntungan dari berbagai sumber pemasukan termasuk dari transaksi yang dilakukan. Selain ini ada beberapa marketplace terkenal seperti Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Ketiga itu ada dropship. Bisnis model ini juga mengandalkan online dalam aktivitasnya. Jika menerapkan dropship, kamu tidak perlu membuat toko offline. Biasanya orang menjalankan bisnis ini disebut dengan dropshipper. Nah, sebagai dropshipper, kamu menjual barang kepada konsumen melalui toko online kita, tetapi produk tersebut datang dari pihak lain. Dropship dinilai memiliki keuntungan yang kecil, karena pendapatannya dihitung selisih modal untuk membeli produk dan harga yang diberikan kepada konsumen. Keempat ada subscription. Bisnis model ini menerapkan bisnis di mana pelanggan akan dikenakan biaya berlangganan untuk mendapatkan akses dari layanan tersebut. Waktu langganannya itu ada macam-macam, ada yang 1 tahun, 1 bulan, 3 bulan, atau berapa minggu. Nah, contohnya itu ada Netflix, Spotify, YouTube, dan lainnya. Kelima itu ada manufaktur. Dalam model bisnis ini biasanya di perusahaan atau pabrik membuat perusahaan dan menjualnya untuk mendapatkan profit atau keuntungan. Saat melakukan penjualan, manufaktur akan langsung menjualnya kepada konsumen atau bahkan kepada pihak ketiga. Dengan semua jenis model yang tersedia, bagaimana cara memilih model bisnis yang tepat untuk bisnis kita? Sejatinya tidak ada jawaban mutlak untuk pertanyaan ini. Sebab model bisnis yang paling cocok untuk bisnis akan bergantung sepenuhnya pada ruang lingkup operasi dan biaya yang dimiliki oleh badan usaha. Namun untuk mempersebaik pilihan, ada beberapa pertanyaan yang bisa kamu tanyakan pada
jadi kita. Berikut dasarnya seperti pemanfaat net wallet. Pertama itu bagaimana produk atau layananmu akan menguntungkan pelanggan. Kedua, apa langkah yang akan kamu ambil untuk meraup revenue. Ketiga, siapa target pelanggan dari badan usahamu. Keempat, berapa biaya awal yang saat ini kamu miliki. Dan terakhir itu, apa sekiranya kamu memerlukan dukungan finansial dari investor. Nah, dengan kita menjawab pertanyaan ini, maka kita akan memperoleh pemahaman tentang bisnis model yang cocok untuk badan usaha kita. Selanjutnya materinya adalah customer lifetime value. Nah, ini itu adalah salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan nilai dari pelanggan sebuah perusahaan. Metrik ini dinilai akurat sehingga banyak digunakan oleh perusahaan dalam menghitung nilai pelanggan mereka. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi kesuksesan sebuah usaha. Pelanggan atau customer adalah salah satu faktor utama yang menentukan kesuksesan berusaha. Maka dari itu tidak mengherankan jika Anda menemukan metrik yang digunakan untuk mengukur nilai seorang pelanggan terhadap perusahaan. Salah satunya itu ada customer lifetime value. Perhitungan ini sering digunakan untuk mengukur nilai pelanggan. Jika diterjemahkan secara harfiah, customer lifetime value berarti nilai umur pelanggan. Apa yang dimaksud dengan umur pelanggan? Ini bukan umur pelanggan dilihat dari tahun kelahirannya, melainkan dari rentang waktu yang menggunakan produk atau jasa perusahaan dari kita. Lebih jelas lagi, customer lifetime value adalah sebuah metrik untuk memperkirakan total nilai pelanggan terhadap sebuah perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Secara sederhana, CLV atau customer lifetime value adalah prediksi atas nilai total pendapatan yang bisa Anda dapatkan dari pelanggan tersebut. Kunci penting agar kita dapat menghitung lifetime value adalah pertama itu one time review stream. Mari kita melihat berapa orang membayar untuk produk kita pertama kali. Kedua, recurring revenue stream. Adakah produk yang harus kita maintain? Ketiga, additional revenue opportunities. Ada nggak kemungkinan untuk menjual tambahan terhadap customer? Keempat, gross margin. Berapa harga produk kita dikurangi dengan biaya produksi? Yang kelima, retention rate. Nah, bagaimana seorang harus membayar pada saat menggunakan produk kita. Keenam itu life of product. Berapa lama sebenarnya produk kita bertahan sebelum produk kita akan diganti. Ketujuh itu next product purchase. Nah, berapa persen customer yang akan membeli jika ada produk baru. Kedelapan atau terakhir itu ada cost of capital rate for your business. Berapa banyak yang akan kita keluarkan dan berapa banyak uang dari investor yang kita butuhkan pada setiap tahunnya. Untuk seorang entrepreneur baru, biasanya investor akan mau menginvestasikan dari 1% yang kita butuhkan hanya sekitar 35-75% dari yang kita butuhkan. Biasanya investor akan memberikan modal yang besar apabila bisnis kita itu memiliki prospek yang bagus untuk kedepannya. Nah, cara menghitung lifetime value yang pertama adalah kita harus menghitung profit yang kita dapat dan selanjutnya menghitung dengan rumus profit dikali dalam kurung 1 dikurang cost of capital rate. Nah, maka dari menghitung customer lifetime value itu apa sih? Nah, dari metrik yang disediakan oleh customer lifetime value akan mempermudah Anda sebagai pemilik bisnis menciptakan program terbaik berdasarkan kemampuan pembeli setiap konsumen dan juga tingkat loyalitasnya. Hal ini akan sangat bermanfaat bagi kita untuk memformulasikan strategi promosi dan insentif kepada pelanggan secara profesional. Selain itu, hal ini juga akan memberitahukan kita mana konsumen yang dinyatakan loyal dan layak menerima rewards yang nantinya meningkatkan kepuasan dari pelanggan kita.
Anda mengetahui customer lifetime value, Anda atau kita dapat menjaga loyalitas pelanggan sekaligus memformulasikan strategi terbaik untuk meningkatkan loyalitas pelanggan kita. Sehingga bisnis kita tetap mampu mempertahankan pelanggan yang telah dimiliki loyalitas dengan bisnis kita. Nah, bagaimana meningkatkan customer lifetime value? Ada banyak cara untuk meningkatkannya. Namun ada satu cara yang terbukti efisien dan dalam meningkatkannya. Cara tersebut adalah melakukan program promosi bagi pelanggan. Program semacam ini akan meningkatkan pelanggan kita sehingga retensinya dapat meningkat. Katakanlah kita melakukan promosi buy one get one atau get with purchase setiap hari Senin, maka potensi pelanggan untuk kembali ke tempat kita setiap hari Senin pun akan semakin besar. Nah, itu mungkin materi yang bisa saya sampaikan mengenai entrepreneurship dari setelah UTS sampai sebelum UAS. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita. Dan apabila ada salah kata dari apa yang saya ucapkan tadi, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.